kelas yang berbeda maupun pada waktu yang berbeda. Yang kedua yaitu stabilitas skor. Suatu tes dianggap reliable jika skor yang diperoleh dari dua tes yang berbeda tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Yang ketiga yaitu pengukuran independen. Reliabilitas dapat dihitung dengan membandingkan dua atau lebih pengukuran independen yang diperoleh dari tes yang sama untuk anggota kelompok. Selanjutnya yaitu cara meningkatkan reliabilitas. Yang pertama yaitu menggunakan metode laksanatif. Dalam penelitian metode ini terbentuk paralel atau dua instrumen yang memiliki kesamaan tujuan dalam pengukuran. Ketika kesetaraan susunannya juga sama, tapi butir soalnya berbeda. Dikenal dengan alternatif conform atau metode yang alternatif. Metode ini misalnya yaitu instrumen A yang akan diberi estimasi reliabilitasnya dan instrumen B adalah instrumen paralel yang paket A. Keduanya diberi kepada kelompok responden yang sama. Kemudian kedua skor dapat dibandingkan untuk menentukan reliabilitasnya. Yang kedua yaitu mengembangkan instrumen yang valid dan reliable dapat meningkatkan kualitas pengukuran, yaitu validitas dan reliabilitas sangat penting dalam penelitian karena menjadi kedua penentu valid dan reliabelnya dan penelitian dilakukan. Yang ketiga yaitu menggunakan koefisien reliabilitas yang kuat. Alpha dapat membantu meningkatkan instrumen dan digunakan untuk menghitung reliabilitasnya. Yang keempat yaitu menguji instrumen menggunakan lebih spesifik dan akurat sehingga dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis. Pertama ada pendapat kurang, yaitu menyajikan dua tes dengan jeda di antara dua prinsip tersebut. Untuk diperhatikan dalam menggunakan tes ini karena kemungkinan adanya perubahan dan kondisi sesuai. Yang kedua yaitu pendekatan bentuk paralel. Dalam bahasa sederhananya yaitu dikatakan bahwa kita mempunyai dua tes yang berbeda untuk membuat dua tes menjadi paralel. Penyusunannya harus berdasarkan pada spesifikasi yang sama. Yang ketiga yaitu pendekatan konsisten internal, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk melihat konsistensi antara item atau antara bagian dalam tes itu sendiri. Pendekatan ini dilakukan satu bentuk tes yang digunakan sekali saja pada sekelompok subjek. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi reliabilitas. Yang pertama yaitu panjang tes dan kualitas butir-butir instrumen. Instrumen yang terdiri dari banyak butir tentu lebih reliable dibandingkan dengan instrumen yang hanya terdiri dari beberapa butir. Jika panjang instrumen ditambah dengan menambah butir-butir yang baik, maka semakin panjang suatu instrumen, maka reliabilitasnya semakin tinggi. Namun jika instrumen terlalu panjang, maka responden akan terlalu lelah mengerjakannya. Faktor kelelahan responden ini akan menurunkan reliabilitas. Faktor yang kedua yaitu kondisi penyelenggaraan pengumpulan data atau administrasi. Sebagai contoh pada pelaksanaan tes, petunjuk yang diberikan sebelum tes dimulai dan petunjuk ini disajikan dengan jelas. Penyelenggaraan tes akan berjalan lancar dan tidak akan banyak terdapat pertanyaan atau komentar dari responden. Hal ini akan menjamin pelaksanaan tes yang tertib dan tenang sehingga skor yang diperoleh lebih reliable. Yang B yaitu pengawas yang tertib akan mempengaruhi skor hasil perolehan responden. Pengawasan yang terlalu ketat ketika pengumpulan data menyebabkan responden merasa kurang nyaman atau merasa takut dan tidak dapat dengan leluasa dalam merespon instrumen. Namun jika pengawasan kurang, maka peserta akan bekerja sama sehingga hasil pengumpulan data kurang dapat dipercaya. Yang C, suasana lingkungan dan tempat pengumpulan data. Tempat duduk yang tidak teratur, suasana di sekelilingnya gaduh atau tidak tenang, dan sebagainya akan mempengaruhi reliabilitas. Sebagai contoh pada pelaksanaan tes, suasana yang panas dan dekat sumber kegaduhan akan mempengaruhi hasil tes.
Selanjutnya yaitu cara mencari besaran reliabilitas, yaitu dengan cara yang pertama menggunakan teknik belah dua. Nah, teknik belah dua ini dalam satu instrumen dikerjakan satu kali oleh sejumlah subjek atau sampel suatu penelitian. Nah, butir-butir pada perangkat dibagi menjadi dua. Pembagian dapat menggunakan nomor ganjil genap pada instrumen atau separuh pertama maupun separuh kedua, maupun membelah dengan menggunakan nomor acak atau tanpa pola tertentu. Skor responden merespon setengah perangkat bagian yang pertama dikorelasikan dengan skor setengah perangkat pada bagian yang kedua. Nah, teknik ini berpengaruh